Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Munita Amalia. Saya Devi Patresia. Saya Nuria Silvianika. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai keuangan publik syariah. Materi ini membahas bagaimana negara mengelola pendapatan dan pengeluaran berdasarkan prinsip Islam dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat dan keadilan ekonomi. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan serta pemahaman kita semua mengenai pentingnya keuangan publik syariah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan mulai pembahasan dari materi pertama. Pembahasan yang pertama yaitu sektor publik dan pembiayaan sektor publik syariah. Dan keuangan publik syariah ini merupakan sistem pengelolaan keuangan negara yang dilakukan berdasarkan nilai dan prinsip Islam. Tujuan utama dari sistem ini bukan hanya memperoleh pendapatan negara, tetapi juga memastikan bahwasannya kekayaan dapat dikelola secara adil, amanah, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan mencegah kesenjangan ekonomi. Sektor publik adalah seluruh lembaga badan maupun kegiatan yang dikelola pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya adalah sekolah negeri, rumah sakit pemerintah, jalan raya, transportasi umum, pelayanan administrasi kependudukan, keamanan, serta pembangunan sarana umum lainnya. Jadi berbeda dengan sektor swasta yang umumnya yang berorientasi pada keuntungan, sektor publik lebih berfokus pada pelayanan dan juga kepentingan umum. Peran sektor publik dalam perekonomian sangat besar. Yang pertama adalah menyediakan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan juga listrik. Yang kedua, pemerintah membuat kebijakan dan regulasi agar kegiatan ekonomi berjalan tertib. Ketiga, pemerintah melakukan pemerataan kesejahteraan melalui bantuan sosial, subsidi, dan program perlindungan masyarakat. Dan yang terakhir, pemerintah membangun infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor publik juga sangat berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Ketika pemerintah membangun jalan, jembatan, pelabuhan, sekolah, dan juga rumah sakit, maka kegiatan ekonomi menjadi berjalan dengan lancar dan biaya distribusi menurun, kesempatan kerja meningkat, dan kesejahteraan masyarakat ikut bertambah. Untuk bab selanjutnya yaitu pembiayaan sektor publik oleh pemerintah. Pembiayaan sektor publik adalah upaya pemerintah memperoleh dan mengelola dana untuk membiayai seluruh kegiatan negara. Jadi dana tersebut digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta kebutuhan pemerintah lainnya. Dan tujuan pembiayaan sektor publik ini antara lain menutup defisit anggaran, mendukung pembangunan nasional, menjaga kestabilisan ekonomi saat terjadi krisis, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sumber pembiayaan sektor publik berasal dari pajak seperti PPh, PPN, dan PBB. Selain itu ada penerimaan negara bukan pajak atau yang disebut PNBP seperti hasil dari sumber daya alam, dividen BUMN, dan biaya layanan publik. Dan pemerintah juga dapat memperoleh dana dari hibah, pinjaman, serta saldo anggaran yang lebih. APBN dan APBD menjadi instrumen utama negara dalam mengatur penerimaan dan juga pengeluaran. Melalui anggaran tersebut, pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang peran dan fungsi negara dalam ekonomi Islam. Dalam perspektif Islam, negara bukan hanya lembaga politik atau kekuasaan, tetapi juga amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Negara bertugas menjaga keamanan, menegakkan keadilan, mengelola sumber daya alam, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kemudian landasan utama negara dalam ekonomi Islam adalah tauhid, keadilan, amanah, dan maslahah. Tauhid berarti seluruh kebijakan harus sesuai dengan nilai syariah. Keadilan berarti distribusi kekayaan tidak boleh hanya berpusat pada kelompok tertentu. Kemudian amanah berarti pengelolaan keuangan negara harus jujur, bersih, dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir yaitu maslahah berarti setiap kebijakan harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam pandangan Islam, negara memiliki beberapa fungsi ekonomi utama. Yang pertama, fungsi alokasi, yaitu menyediakan barang dan jasa publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, keamanan, dan infrastruktur. Negara wajib memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Dan yang kedua yaitu fungsi distribusi. Negara harus mencegah ketimpangan ekonomi dengan menyalurkan kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, subsidi, dan program bantuan sosial.
Dengan cara ini, kesejahteraan dapat dirasakan lebih merata. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi. Negara bertugas menjaga kestabilan harga, menekan inflasi, mengurangi pengangguran, dan menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap seimbang. Dalam Islam juga dikenal konsep hisbah, yaitu pengawasan pasar oleh negara. Tujuannya agar kegiatan perdagangan berjalan jujur dan adil, serta terhindar dari riba, penipuan, penimbunan barang, monopoli, dan berbagai bentuk kecurangan lainnya. Selanjutnya yaitu keuangan publik Islam. Dalam sejarah Islam, terdapat lembaga bernama Baitul Mal, yaitu lembaga yang mengelola penerimaan dan pengeluaran negara. Dana yang dihimpun berasal dari zakat, ghanimah, fa'i, jizyah, khoros, dan sumber lainnya. Dana tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti bantuan kepada fakir miskin, pembangunan fasilitas umum, kebutuhan pertahanan, gaji petugas, dan kepentingan negara lainnya. Keuangan publik Islam menekankan bahwa setiap harta negara adalah amanah yang harus dikelola secara efisien, adil, dan tidak disalahgunakan. Dengan demikian, tujuan keuangan negara dalam Islam bukan hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan rakyat. Saya akan melanjutkan materi tentang zakat sebagai sumber penerimaan negara, instrumen non-zakat, zakat sebagai pengeluaran negara, dan sistem keuangan masa Rasulullah SAW serta Khulafaur Rasyidin. Pertama yaitu zakat sebagai sumber penerimaan keuangan negara. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat nisab dan haul. Dalam sistem ekonomi Islam, zakat bukan hanya ibadah individu, tetapi juga instrumen keuangan publik yang berfungsi menghimpun dana masyarakat untuk kepentingan sosial dan ekonomi. Zakat memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan, memperkecil kesenjangan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan memperlancar perputaran harta. Jika dikelola secara optimal, zakat dapat menjadi sumber penerimaan sosial yang sangat besar. Jenis zakat meliputi zakat fitrah, zakat mal, zakat penghasilan, zakat perdagangan, zakat pertanian, dan zakat peternakan. Penerima zakat terdiri dari 8 golongan, yakni fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, ghorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kedua yaitu instrumen non-zakat sebagai sumber keuangan negara. Selain zakat, negara Islam juga memiliki sumber keuangan lain seperti ghanimah, yakni harta perampasan perang, fa'i, yakni harta yang diperoleh tanpa peperangan, jizyah, yakni kewajiban finansial negara non-muslim sebagai imbalan perlindungan negara, kharaj adalah pajak tanah pertanian, dan terakhir usyir, yaitu pemungutan atas perdagangan tertentu. Seluruh sumber penerimaan tersebut dikelola Baitul Mal dan digunakan untuk kepentingan umum. Ketiga, yakni zakat sebagai sumber pengeluaran negara. Dana zakat disalurkan kepada 8 asnaf dalam bentuk bantuan konsumtif maupun produktif. Bantuan konsumtif berupa kebutuhan pokok, biaya kesehatan, dan bantuan darurat, sedangkan bantuan produktif berupa modal usaha, pelatihan kerja, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Zakat juga dapat digunakan untuk pendidikan, dakwah, pembangunan sosial, dan membantu korban bencana. Penyaluran zakat yang tepat dapat mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya. Keempat, yakni sistem keuangan negara pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Pada masa Rasulullah dibentuk Baitul Mal sebagai pusat pengelolaan keuangan negara. Dana berasal dari zakat, khums, jizyah, fa'i, kharaj, sedekah, dan harta tanpa ahli waris. Dana tersebut digunakan untuk fakir miskin, pertahanan negara, gaji tugas, musafir, dan kebutuhan masyarakat. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, zakat ditegakkan secara tegas demi menjaga stabilitas negara. Pada masa Umar bin Khattab, administrasi keuangan berkembang pesat melalui pencatatan keuangan, pembentukan Baitul Mal di daerah, dan sistem gaji pegawai. Lalu pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, pengelolaan negara tetap dijalankan dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Dari seluruh pembahasan tersebut dapat kami simpulkan bahwasannya
Keuangan publik syariah adalah sistem pengelolaan keuangan negara berdasarkan nilai-nilai Islam. Sistem ini bertujuan mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan ekonomi melalui pengelolaan penerimaan negara serta pengeluaran negara secara amanah. Melalui zakat, pengelolaan negara, dan distribusi kekayaan yang baik, Islam memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat. Sekian dari rombongan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.